Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun berada. Kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam channel kesayangan Anda, Ruang Hampa. Ya, pada kesempatan kali ini saya lagi ada di daerah Juanda ya, di sebuah ruko-ruko ini, di mana pada kesempatan kali ini saya sudah terhubung dengan Mas Parto. Jadi Mas Parto akan menceritakan pengalamannya ketika dia ada atau menempati suatu rumah kosong tua yang lama tidak berpenghuni, di mana rumah itu dulu jadi bekas rias-rias pengantin seperti itu. Dan di tempat itu Mas Parto mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Dia sampai berinteraksi langsung dengan sosok-sosok yang ada di situ. Bagaimanakah yang dialami Mas Parto di situ? Jangan kemana-mana, tetap di channel Ruang Hampa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Parto, biasa disebut Grandpa. Keren-keren sih namanya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Ya bener ya, namanya dipanggil Parto apa Grandpa? Boleh bebas, boleh Grandpa, boleh Parto, boleh. Melihat dari nama Grandpa berarti ini sangat senior sekali ini ya. Suka pendakian emang Mas ya? Ya kadang ya cuman untuk jalan-jalan aja, untuk olahraga biar tetap sehat kayak gitu aja. Tapi emang basicnya itu emang pencinta alam atau orang? Bukan, saya cuman ngikut-ngikut yang kekinian aja, jalan-jalan ke gunung sambil selfie-selfie ya gitu aja sih. Oke, mantap. Punya cerita apa ini di gunung ini? Kalau cerita di gunung sih kelihatannya saya untuk sampai saat ini selama saya naik ke gunung belum pernah dapat cerita-cerita yang apa ya istilahnya ya horor atau mistis gitu enggak. Dan saya memang nggak minta kayak gitu. Karena ya saya selama naik ke gunung memang tujuan saya fokus untuk menikmati alam, mensyukuri keindahan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita nikmati. Nah, itu aja. Nah, tapi kalau capek pasti ya? Oh capek ya pastilah. Kaki nggak bisa jalan itu pasti. Tapi bukan karena apa-apa memang. Karena memang kaki lagi capek. Iya. Ya ngomong-ngomong ini mau cerita tentang apa ini Mas? Kelihatannya sangat menarik dan menggebu-gebu ini kelihatannya ini. Sebetulnya ini bukan apa ya, karena memang saya bukan tipe orang yang apa ya punya kekuatan batin yang lebih atau istilahnya orang-orang punya indera keenam atau punya apa yang istilahnya kerennya indigo. Enggak, saya bukan orang yang tipe semacam itu, tapi saya memang pernah punya pengalaman ya semacam itu, tapi tidak apa ya tidak secara langsung, maksudnya antara waktu itu antara sadar dan tidak sadar gitu. Kira-kira dulu waktu di mana tepatnya no? Dan mungkin ketika apa mungkin seperti itu Ya. bisa diceritakan? Waktu itu saya sedang kerja memang ikut orang. Kebetulan orang itu nyewa sebuah tempat, sebuah kayak rumah, tapi memang rumah itu sudah lama memang nggak ditempati yang bagian atas. Kebetulan saya tinggalnya memang di atas ya, di nomor 2 ya, tingkat 2. Dan itu memang tempatnya memang nggak pernah ditempati, sudah lama sekali nggak pernah ditempati. Jadi kelihatannya memang kotor memang. Mungkin bisa digambarkan dulu Mas bentuk rumahnya, ruangannya. Rumahnya ya memang rumah besar, memang rumah besar di salah satu daerah di Surabaya. Memang rumahnya besar banget, rumah besar. Dan memang di situ rencana memang dipakai untuk produksi salah satu produksi untuk apa semacam kayak bikin tas atau apa semacam itulah, bikin tas untuk hantaran kayak semacam itu, tas-tas untuk kondangan, orang-orang kondangan, orang
habis buat pengajian latas jinjing itu loh. Nah, semacam itu kita produksi itu. Nah memang ketika pertama kali saya masuk ke tempat itu memang sudah agak beda, suasananya memang agak beda memang. Saya merasa memang agak beda, tapi saya sih orangnya cuek untuk hal-hal semacam ini, memang cuek, dan saya mencoba selalu berpikiran positif gitu. Jadi enggak, istilahnya apa, enggak menghiraukan hal-hal semacam itu. Tapi kita memang harus percaya bahwa itu semua memang ada, memang hal-hal yang gaib itu pasti ada. Tapi buat saya ya biasalah kayak gitu, enggak terlalu apalah, cuek lah kayak gitu. Begitu pertama kali saya masuk, saya memang merasa ada kayak apa ya, hal-hal apa, hawanya tuh beda memang. Kadang saya merasa waktu itu pertama kali masuk itu sudah agak apa ya, bulu kuduk ini apa, merindingnya semacam itu, merinding kayak gitu. Tapi ya biasa lah kayak gitu, karena rumahnya memang sudah lama nggak ditempati yang bagian atas tuh ya. Selama di situ ya, waktu pertama ya kita bersihkan, kita pel, kita sapu kayak gitu ya, kita bersihin. Dan kejadiannya itu setelah beberapa hari setelah saya menempati tempat itu malah. Jadi kebetulan saya di situ tinggal dengan teman saya. Kebetulan dia anaknya bisa untuk melihat hal-hal semacam itu, dan dia juga bisa untuk istilahnya menanggulangi lah hal-hal semacam itu. Beda dengan saya yang memang nggak bisa apa-apa, cuma bisanya ya berdoa menurut ya sebisa saya kayak gitu aja. Jadi ketika dengan suasana semacam itu, teman itu memang punya inisiatif untuk istilahnya bukan ngusir, kita nggak ngusir waktu itu. Kita coba untuk memindahkan mereka supaya tidak istilahnya ya tidak terjadi hal-hal yang kayak gangguan, karena kita kadang kerja itu sampai malam juga kan. Supaya tidak ada gangguan semacam itu, maka teman itu berinisiatif untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih mungkin ya lebih layak lah buat mereka, supaya karena itu kita mau menempati tempat itu, menempati tempat itulah. Jadi teman itu sempat ya dengan caranya dia, sesuai dengan keyakinannya dia coba untuk berkomunikasi, terus dia coba untuk memindahkan mereka. Memang dan ya memang berhasil memang. Jadi suasana meskipun kondisi lampu terang, tapi suasana itu kayak apa, kalau orang bilang singup gitu waktu itu sebelum dibersihkan sama teman itu, kondisinya semacam itu, singup gitu. Tapi setelah teman itu melakukan ritual tertentu sesuai keyakinannya dia, ya alhamdulillah suasana itu jadi kayak lebih apa ya, lebih terang benderang lah semacam itu, lebih apa ya, nggak singup lagi gitu. Kebetulan kamar di situ ada 3. Satunya kamarnya kecil buat gudang untuk penyimpanan barang-barang, sama yang kamar saya sama kamarnya teman saya. Ini yang di lantai bawah apa di lantai atas? Yang di lantai atas. Berarti sampean ini ada di lantai atas? Lantai atas. Oke. Kita memang tinggal di lantai atas. Nah, suatu ketika waktu itu saya pulang memang agak malam, sekitar jam 10-an lah, kira-kira iya sekitar jam 10-an gitu. Dan kebetulan teman itu dia pulang ke rumahnya, karena dia pulang ke rumahnya di daerah wilayah Sidoarjo. Dia pulang. Memang biasanya kalau Sabtu Minggu kita pulang memang, tapi kebetulan waktu itu saya nggak pulang karena saya
ada acara lah sama teman-teman saya, ada acara, terus pulangnya pasti otomatis saya ke situ kan, ke rumah situ. Jadi ketika malam pulang itu ya biasa aja sih, masuk karena memang kondisi sudah nggak kayak kemarin ya, sudah nggak singup lagi kayak gitu ya. Saya pulang udah sebelum tidur ya saya nyantai rokokan kayak gitu. Saya nyantai rokokan tuh ya kira-kira sekitar jam 11-an lah, setelah saya mainan HP kayak gitu, saya coba untuk ini saya tidur lah. Tapi nah ini yang anehnya itu, ketika saya tidur antara apa ya, orang bilang ini kayak apa ya, tidur ayam lah, antara sadar dan nggak sadar kayak gitu, antara sadar nggak sadar itu. Saya coba tidur, tiba-tiba ada suatu sosok, tiba-tiba dia itu masuk ke kamar saya. Sosoknya itu kurus, tinggi, terus kepalanya itu botak. Kepalanya botak ya. Terus bajunya compang-camping. Gayanya kayak apa? Kayak gini. Tangannya panjang gitu. Terus ada kayak punya agak kukunya hitam-hitam gitu. Agak panjang gitu, hitam. Tiba-tiba dia tuh, saya sadar antara sadar dan enggak, saya memang merasa saya itu sedang tidur, kayak merasa sedang tidur. Tiba-tiba saya itu tarik, tangan saya itu tarik, otomatis saya kan kayak langsung kayak ini kebangun gitu kan, ketika ada langsung ditarik, dibawa ke kamarnya teman saya. Padahal setahu saya kalau kita pergi, tiap kamar itu kan ada kuncinya masing-masing. Dan kamar teman saya seakan-akan terbuka, padahal sebetulnya kamar itu terkunci. Saya dimasukkan ke kamar teman saya itu, tapi saya berontak. Karena apa ya? Saya merasa ketika saya ditarik itu, ketika ditarik ke kamar, saya berontak. Saya mencoba untuk melawan dia. Saya coba untuk melawan. Begitu saya bisa lepas dari cengkeramannya dia, tangan saya cengkeram gini, saya langsung lari balik lagi ke kamar. Dia ngikut lagi ke kamar, dia ngejar saya, tarik lagi tangan saya, tarik lagi saya, dimasukin ke kamar, sampai kerasa sakit. Bahkan sampai pagi pun kayak bekas cakaran itu masih terasa. Jadi kayak ada apa ya, merah sih enggak, tapi kerasa kayak cakarannya itu masih kerasa. Ketika pagi itu masih kerasa. Saya ditarik ke kamar, saya berontak lagi, saya tetap melawan. Sampai saya merasa sampai saya itu ngumpat gitu. Saya istilahnya kebun binatang itu keluar semua gitu. Saya merasa marah kan, saya sempat mukul-mukul dia. Saya lari masuk ke kamar saya lagi kan, langsung saya merasa bahwa pintu itu saya tutup supaya dia tidak masuk lagi. Buak. Terus sambil saya itu sandar ya. Saya sandar sambil istilahnya kayak tengah-tengah gitu, tertegun gitu ya. Apa ini? Gitu. Ternyata dia masuk lagi. Pintu itu seakan dengan mudahnya langsung dibuka sama dia. Gini dia langsung masuk gitu, langsung menarik saya lagi. Masuk lagi ke kamar, ditarik lagi, saya berontak lagi, saya lawan lagi dia. Begitu saya lepas dari tangan dia, langsung saya masuk lagi ke kamar. Saya banting lagi pintu. Sampai saya masih tertegun gitu, saya masa duduk gitu. Akhirnya saya mencoba untuk ini. Saya berdoa, astagfirullahaladzim, saya istighfar, astagfirullahaladzim, apa itu? Terus saya refleks, saya langsung ya berdoa sesuai dengan apa yang saya hafal.
ya doa apa aja, pokoknya apa yang saya hafal gitu. Saya coba berdoa. Emang dia nggak masuk, tapi ada dorongan rasa kayak apa ya? Saya tuh nggak terima ketika saya itu ditarik kayak gitu. Jadi kayak ego saya itu naik gitu. Tapi itu antara saya apa ya? Bukan takut, ya nggak takut ya. Saya merasa apa kayak mangkel gitu. Saya merasa kayak dilecehkan oleh tidak tahu makhluk apa gitu. Sampai saya akhirnya nyebut nama Allah, bahkan saya sempat nyebut nenek apa ya, saya nyebut sampai saya pun nyebut nenek saya apa ya, nenek moyang saya mungkin ya waktu itu. Saya ingat saya itu nyebut nenek moyang saya nyebut gini, Mbah tulungan putumu Pak, Mbah tulungan putumu, Mbah putumu diganggu Mbah. Terus dalam apa ya, antara sadar dan nggak sadar ya, tiba-tiba kayak ada kayak kakek gitu, kayak kakek ya, orang lama gitu loh, pakai sorban kayak resi-resi zaman dulu itu, pakai udeng kepala putih kayak apa, kayak resi lah, resi apa pendeta kayak gitu. Entah itu mungkin nggak tahu apa itu, entah itu kakek saya, nenek moyang, bukan. Kalau kakek saya mungkin bukan, tapi mungkin itu nenek moyang saya mungkin, yang mungkin akan membantu saya, yang bantu saya. Dia cuma tersenyum aja. Waktu itu dia cuma senyum. Dia senyum aja. Terus saya masih tengah-tengah, tapi rasa mangkel itu masih ada, rasa marah itu saya itu masih ada. Terus saya itu ingat, kalau mau melawan hal-hal semacam itu, saya ingat harus dipukul pakai apa, penebah gitu. Nah, saya berpikir ada penebah, karena di situ ada penebah. Biasanya saya pakai buat apa ya, sapu lidi itu ya, kayak sapu lidi buat penebah kasur itu. Saya langsung refleks ngambil, kebetulan di kasur kan itu, karena nggak ada dipan kan, saya di kasur aja. Saya ambil penebah itu. Dalam bayangan saya Mbah itu tetap kakek saya, nenek moyang apa resi itu, sosok putih resi itu, dia tetap tersenyum sama saya. Saya merasa bahwa wes iki sing mbekini aku wae. Saya merasa wah iki sing mbekini aku Mbah iki. Iki mungkin nenek moyangku iki. Saya cuma berpikir semacam itu. Sapu lidi saya pegang erat ya. Kemudian saya lari masuk lagi. Kemudian karena apa ya, rasa mangkel, saya merasa nggak terima. Saya lari ke kamarnya teman saya. Si makhluk itu di atas. Kebetulan kamar teman saya itu atasnya itu lobang memang. Lobang. Dan dia memang ada di atas itu. Dia cuma ngelihat gini. Tak suruh turun dia. Ayo, muduno, gak wedi aku. Ya. Dia langsung kayak gini, langsung kayak lompat gitu, belek ya. Langsung begitu dia turun, saya tuh langsung karena rasa sudah emosi ya, langsung saya pukulkan sama penebah itu, saya pukul penebah itu. Sambil saya Allahu Akbar, saya pukulkan penebah itu. Sampai dia langsung kayak apa ya, dia diam aja ketika saya pukul loh. Anehnya dia tuh diam aja, nggak ngelawan. Itu aneh. Saya pukul gini, buak, saya pukul badannya, saya pukuli, buak. Dia langsung kayak mundur gitu, dia langsung lari ke atas, loncat. Ayo Putuno. Dia agak mundur. Jadi nggak nengok, nggak nonton ke bawah gini, dia agak turun gini, cuman matanya aja yang kelihatan lebar, itu kan matanya kan lebar memang, dia cuman gini aja, tapi kayak sembunyi kayak apa, takut kayak gitu. Ayo Muduno, kayak gitu. Habis itu saya langsung, ayo mani, ayo Muduno lawani, ayo Muduno, gak wedi aku ya. Ayo
dia cuman gini aja. Tiba-tiba kemudian saya balik lagi. Begitu dia enggak turun ya, begitu dia enggak turun, saya langsung balik ke kamar saya. Saya banting pintu saya, berat saya tutup. Sambil lidi ini saya pegang terus. Lidi ini saya pegang. Terus nenek moyang Resi itu tadi ya, nggak tahu Resi apa nenek moyang saya itu ya, itu dia cuma tersenyum gini. Setelah dia senyum, dia langsung tiba-tiba kayak hilang gitu aja, kayak sudah pergi kayak gitu, pergi aja gitu, kayak hilang gitu aja udah. Dan anehnya itu setelah itu saya sudah kayak terlelap kayak gitu aja, nggak tahu. Kemudian saya tiba-tiba, karena mungkin saya sendiri juga capek ya, capek banget waktu itu, capek banget. Kemudian pagi itu saya bangun, badan itu rasanya sakit semua, badan saya sakit semua, dan pergelangan tangan saya yang kiri nih ya, karena saya tidur waktu itu miring ya, yang ditarik kan yang kiri, tangan saya tarik itu yang kiri, itu masih terasa sakit gitu. Masih terasa sakit. Selain badan saya yang merasa pegel, kayak bekas cakarannya itu masih kerasa gitu, masih kerasa panas ya. Merah sih enggak kerasa merah, tapi masih kayak kerasa panas gitu. Heran saya di situ. Jadi saya cuma bangun pagi jam berapa, sekitar jam 6, jam 7-an saya bangun itu, sekitar jam segituan, sekitar 7-an lah. Saya bangun tuh badan tuh sakit semua. Ini kerasa panas itu. Istilahnya saya tengah-tengah, kenapa ya? Opo mabungi? Saya mimpi apa memang kejadian nyata kayak gitu? Kalau mimpi pasti nggak mungkin secapek ini, nggak mungkin ini terasa sampai panas itu. Kalau capek mungkin ya, mungkin capek, tapi kalau ini sampai terasa panas itu kan nggak mungkin kayak gitu. Tapi ini masih kerasa panasnya itu, kayak bekas cakaran panas gitu, ditarik gini masih panas gitu, masih kerasa panas. Nah, terus saya, karena kemudian saya buka pintu kan, pengen kencing, pintu saya buka, kebetulan kamar mandinya kan nggak jauh ya, di situ juga kan kamar mandinya, jarak dekat itu. Pintu kamar teman saya itu masih tertutup rapat, itu anehnya kan di situ. Tapi saya merasa bahwa saya semalam itu kayak benar-benar nyata gitu loh. Istilah pertarungan saya itu benar-benar kayak nyata, bener kayak gitu, kayak berantem beneran sama orang kayak gitu. Tapi itu bukan orang, menurut saya bukan orang, nggak tahu apa lah itu. Tapi saya merasa kayak saya lagi main, lagi apa istilahnya, kayak duel kayak gitu. Ketika saya sparring, waktu itu saya masih aktif bela diri ya, waktu itu masih aktif di bela diri, saya masih ya kayak gitu, capeknya kayak gitu. Tapi kamar teman saya itu masih tertutup rapat. Tapi saya, ya itu lagi, saya kembali lagi bahwa saya orangnya tipenya suka positive thinking, nggak mikir apa-apa. Wah, saya dipakai mungkin ya mimpi ya gitu kan. Ya saya ya aktivitas seperti biasa. Nah, nggak lama, sekitar jam 9 tuh teman saya datang, 9 pagi. Dia datang, dia naik ke atas, dia sambil senyum-senyum. Saya cerita kan, waduh pak, kayak gini, Cak, iki kamar sampean nih, ono lagi gitu kan. Iya, Nur, di atas ya. Terus sampean, iya aku lali gak di gua lali siji gak ke gua aku ya kerasa dari teman saya gitu kan. Iya, tak apa-apa om, iya, nggak gampang Pak. Tapi anehnya, saya itu kan selama di situ seminggu lah, kita baru mungkin kira-kira sekitar semingguan lah, mungkin semingguan kurang lebih lah, seminggu lebih mungkin. Saya tuh nggak pernah masuk ke kamarnya teman saya itu.
Tapi semalam ketika saya istilahnya berantem sama itu makhluk itu atau apa itu namanya, saya tuh tahu bantalnya teman saya itu susunannya seperti apa, terus dia naruh pakaiannya seperti apa, itu sama persis apa yang seperti yang saya lihat semalam. Itu anehnya di situ lagi. Ada tas yang tas buat inilah, buat yang tempat nasi kue yang dari kain sponbon itu kain sponbon itu yang kain apa itu yang polkadot itu, posisinya ada di atasnya bantalnya teman saya itu, saya hafal. Jadi ketika teman saya masuk buka pintu itu pagi itu, saya akan ngikut, saya lihat saya itu kaget, suasananya kok sama seperti yang kondisi barang-barangnya teman saya itu ada di situ. Botol minuman air mineral posisinya di mana itu saya tahu. Itu anehnya di situ. Padahal saya belum pernah masuk. Sebelumnya belum pernah masuk ke kamarnya teman saya itu. Dan saya tahu, ini botolnya kok di sini. Semalam ya di sini. Ini bantal ditumpuk 2. Terus di atasnya bantal itu ada tas buat tas kain itu di situ tempatnya. Terus bekas Indomie kalau nggak salah, bekas Indomie atau apa Indomie itu ya, kardus mie ya, bukan kardus mie itu tempat-tempat teman saya naruh pakaian itu posisinya di situ, itu sama persis ketika saya berantem sama itu makhluk itu. Anehnya di situ. Mungkin bisa jadi ini Mas Parto ya. Mungkin Mas Parto pada saat itu bisa dikatakan mungkin rogo sukmo mungkin kalau orang-orang bilang dulu. Nah ini yang menarik juga Mas, ketika mungkin ini yang lagi gencar-gencarnya ada di YouTube, di televisi. Seseorang pesulap yang tidak percaya dengan hal-hal gaib. Tapi pada realitanya banyak sekali orang-orang yang mengalami, begitu juga dengan Mas Parto seperti itu. Mungkin tanggapannya Mas Parto gimana terhadap hal itu? Ya, kalau dalam agama dan kepercayaan saya kan kita juga harus percaya pada hal yang bersifat gaib, memang ada kan. Tuh. Tapi tidak dalam artian hal gaib memang harus dipercaya, memang itu harus dipercaya, tapi tidak untuk diyakini secara berlebihan untuk dikutuskan dengan hal-hal yang bersifat untuk dinomorsatukan gitu loh, selain Allah, selain Tuhan. Itu berarti sekedar percaya gitu aja. Iya percaya, memang kita harus percaya pada hal yang gaib, tapi tidak untuk dinomorsatukan. Nomor satu tetap Allah kan gitu. Itu. Kalau dengan fenomena yang sekarang itu ya memang pengalaman saya ada trik-trik sulap itu ada memang, kecepatan tangan, ilusi semacam itu ada, memang trik-triknya memang ada. Tapi ada juga yang orang yang mempunyai kekuatan, istilahnya kekuatan lebih linuwe kayak gitu, memang ada, istilahnya orang mendapatkan karomah kan semacam itu. Tapi biasanya orang-orang yang mempunyai kelebihan semacam itu biasanya mereka tidak akan menunjukkan. Kalau orang memang asli punya kelebihan semacam itu, mereka tidak akan menunjukkan, karena itu dia yakin bahwa orang-orang yang punya hal semacam itu adalah orang yang pilihannya dari Tuhan, dari Allah kan semacam itu. Dan mereka akan semakin menunduk kalau mempunyai ilmu yang tinggi semacam itu, tidak akan diperlihatkan kepada khalayak umum, apalagi dipakai jadi sebuah konten semacam itu. Kalau begitu berarti Mas Parto ini lebih cenderung atau condong kepada Gus Samsudin berarti ya, lebih setuju ke Gus Samsudin berarti daripada pesulap merah. Ya, kalau ya namanya konten tuh orang
punya berbagai macam cara, berbagai macam trik untuk meyakinkan meyakinkan penontonnya agar dia percaya pada hal-hal yang kayak gini, ada hal kayak gini, kayak gitu. Orang narik ini, narik keris kayak gitu. Ya percaya nggak percaya sebetulnya saya sih. Percaya nggak percaya, tapi itu kadang untuk keperluan konten sih ya sah-sah aja, itu keperluan konten, orang cari duit kan kayak gitu. Kayak ada setting-settingan gitu ya. Ya pasti lah ada settingan, itu temennya atau apa gitu. Saya memang sering lihat kayak gitu, tapi nggak tertarik untuk melihat sampai sejauh apa, memberi view, memberi subscribe atau apa, enggak. Saya enggak. Tapi kalau kita ini murni ya Mas ya, nggak ada settingan apapun ya. Iya. Ini murni dari kisah hidup. Karena memang pengalaman, memang bukan pengalaman yang luar biasa sih. Bukan seperti pengalaman orang-orang yang punya pengalaman yang orang-orang yang mempunyai kelebihan batin yang kuat kayak gitu, bahasanya orang punya indera keenam atau orang indigo. Tapi mungkin ini adalah pengalaman yang menarik buat saya gitu, dan kebetulan Mas Idris ini ngasih kesempatan saya untuk cerita kayak gitu. Saya nggak pernah, jarang lah cerita hal semacam ini kayak gitu, karena memang saya memang nggak suka hal-hal semacam ini, karena saya nggak mau mengganggu eksistensi mereka. Saya juga nggak mau diganggu. Saya pengen hidup ya tenang, nyaman, nggak aneh-aneh lah hidupnya. Iya. Itu aja. Tapi Mas, ngomong-ngomong, ini kembali lagi ke cerita yang tadi. Mas Parto sendiri tahu nggak, mungkin sebelum Mas Parto tinggal di situ, background rumah itu seperti apa sih? Atau mungkin ada kejadian yang dulu-dulu mungkin seperti itu? Kalau itu saya kurang tahu ya. Tapi memang dulu itu memang pernah ditempati, yang punya rumah itu dulunya memang istilahnya dia ini perias pengantin Jawa gitu. Ya, perias pengantin Jawa. Tapi kalau perias itu sih, karena ini, tapi kok menurut saya sih tidak ada hubungannya, Yang ini tidak ada hubungannya. Mungkin karena rumah itu lama nggak ditempati, terus ya pasti ada lah yang menempati yang lain, pasti ada. Tapi kalau untuk yang itu sih, untuk itu enggak, karena kalau untuk perias dia memang biasanya ada, kalau orang kejawen, orang Jawa itu pasti ada, tapi tidak untuk itu, bukan untuk itu. Bukan untuk yang aneh-aneh kayak gitu, hanya untuk istilahnya kalau kodam atau apa gitu ya, bukan kodam Brawijaya, kodam ya itu biasanya kalau orangnya pasti dia juga ikut, biasanya kayak gitu. Kalau tuh, jadi kalau ini nggak ada hubungannya, kalau menurut saya nggak ada hubungannya memang. Karena sepi aja waktu itu, kosong, kadang lama nggak ditempati, akhirnya ditempatin makhluk-makhluk itu gitu. Iya, pasti rata-rata gitu lah. Dimanapun itu Mas ya. Dimanapun yang gitu, karena tempat yang kosong. Oke, Mas Parto, luar biasa sekali pengalamannya sampai bisa duel fight sama sosok makhluk yang dibilang unik dan serem mungkin Mas ya. Gundul, matanya agak lebar gitu. Seperti itu. Luar biasa sekali. Saya sih cuman kaget aja waktu itu. Tiba-tiba saya begitu kayak agak terlelap itu, saya langsung kayak ditarik gitu, dimasukkan ke kamarnya teman saya. Ternyata dia tinggalnya di situ, di atasnya. Ya, luar biasa sekali. Ya mungkin pada intinya kembali lagi ke diri kita masing-masing, antara percaya atau tidak itu kan kembali lagi kepada. Tapi sejatinya kita memang hidup di dunia di dua dimensi inilah, antara kita dan mereka gitu Mas Parto ya. Mungkin seperti itu Mas Parto ya. Mungkin kalau ada next cerita-cerita lagi mungkin bisa dieksplor lagi di ruang hampa ini, khususnya mungkin waktu ada pendakian-pendakian mungkin Mas Parto yang nanti kita mungkin agenda akan mendaki lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Parto. Selamat dilanjut lagi beraktivitas, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.